Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah beberapa kali beredar postingan yang menyertakan foto dan video dari buku Iqra jilid 1 halaman 28 dengan tulisan Corona khalaqa zamana kadzaba dan diartikan Corona diciptakan pada zaman penuh dusta. Lalu dituliskan dengan mengaitkan hal ini pada wabah virus corona yang saat ini sedang viral di seluruh dunia. Apakah itu benar? Apakah artinya sesuai? Nah, sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan juga share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertanyaan sederhana yang terlintas tentunya, benarkah susunan kata-kata pada buku Iqra itu bermakna demikian? Pertama, tentunya kita perlu mengecek berbagai kemungkinan makna dari setiap kata tadi dari kamus bahasa Arab. Yuk kita selidiki. Corona bermakna virus corona. Menurut kamus Al-Ghani, corona merupakan fi'il atau kata kerja dengan wazan corona yakrunu kornan. Maknanya ada beberapa macam seperti mengumpulkan, menyatukan, menghubungkan, menyambungkan, menyertakan, memasangkan, serta merangkaikan. Sedangkan menurut kamus Al-Ma'ani, corona bisa juga berupa kata benda dengan makna tali yang mengikatkan dua ekor unta. Lalu, apakah bisa diterjemahkan sebagai virus corona yang saat ini sedang viral? Karena ini bahasa Arab, maka sebaiknya kita cek bagaimana orang Arab menuliskan virus corona ke dalam tulisan Arab. Nah, silahkan dicek via Google misalnya, virus yang lagi viral itu dengan tulisan corona. Lo kok gak pakai kof? Kenapa pakai kaf? Nah, virus corona ini termasuk isim alam ajam, alias nama sesuatu yang bukan berasal dari bahasa Arab. Lazimnya, huruf vokal O akan dituliskan dengan wawu sukun. Misalnya, Joko Widodo dituliskan dengan Juku Widudu dan Indonesia dituliskan dengan Indonesia. Masih gak percaya? Silahkan tulis kata tadi cukup dalam huruf gundul atau tanpa harokat. Lalu tanya Mbah Google, lihat saja gambar apa yang terkait atau bisa juga pakai Google Translate. Oke, clear ya, virus corona jika diartikan dalam bahasa Arab itu jadi virus corona. Jadi makna corona bukanlah virus corona. Kholaqo bermakna tercipta. Kalau ini lebih simpel, buka aja ayat yang sangat masyhur, yakni surat Al-Falaq ayat kedua. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nah, mudah kan? Kata kholaqo ini sangat jelas kalau ia berbentuk fi'il ma'lum atau kata kerja aktif. Sementara kata tercipta ini semakna dengan diciptakan, artinya berbentuk pasif. Jika memang dimaksudkan demikian, mestinya ditulis menjadi fi'il mabni lil majhul atau kata kerja yang dibentuk ke dalam bentuk pasif, yakni khuliqo. Cek lagi, harokatnya beda walaupun hurufnya sama. Oke, jadi makna kholaqo bukanlah tercipta. Zamana bermakna pada zaman. Nah, ini sepertinya bagian kata yang paling benar maknanya di antara rumor heboh ini. Kok mirip bahasa Indonesia ya? Ya, kata zaman ini akhirnya memang diserap dan digunakan, bahkan resmi dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maknanya adalah waktu, periode, usia, jangka waktu, dan juga era. Kata ini juga sering dijumpai misalnya dalam hadis kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyati minal Madinati fi bid'a asyrata mi'atan min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat saat perjanjian Al-Hudaybiyah dari Madinah bersama sekitar 1000 orang sahabat. Hadis riwayat Bukhari. Aslinya kata zamana ini adalah isim sehingga saat normal ia biasanya berakhiran tanwin, yakni zamanun. Loh kok di sini fathah tanpa tanwin? Nah, kalau di sini ia berperan sebagai zorob atau maf'ul fih, alias kata keterangan waktu sehingga mansub dengan fathah dan ia tanpa tanwin karena menjadi mudhof. Jadi, makna kata zamana memang benar adalah pada saat atau pada zaman. Kazaba bermakna penuh dusta. Kata kazaba. Kata kazaba ini sering kita dengar dalam hadis contohnya, yaitu ayatul munafiki salasun idha haddasa kadzaba. Tanda-tanda munafik itu ada 3, jika berbicara ia berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kasusnya sama seperti yang pertama tadi, yaitu kata kadzaba ini adalah verba atau kata kerja aktif. Lalu,
Miripkah maknanya dengan penuh dusta? Kalau penuh dusta itu kan bermakna sifat. Misalnya di dalam kalimat, kabar itu penuh dengan dusta. Atau misalnya, sangat banyak dustanya. Nah, kalau gini, kita perlu ubah dari fi'il menjadi siguh mubalaghah atau bentuk kata sifat yang bermakna hiperbolik. Dari kadaba perlu diubah menjadi kadzabun. Gimana? Familiar gak dengan kata kadzab? Ya, ia digunakan sebagai gelar bagi nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, yang artinya yang sangat banyak berdusta. Deal ya, jadi makna kadzaba bukanlah penuh dusta. Terus gimana kalau misalnya mau dibentuk menjadi corona diciptakan pada saat zaman penuh dusta? Ya kita susun lagi dengan kata-kata dan kaidah yang tepat, yaitu kuruna khuliqa zamanal kadzabi. Corona tercipta pada zaman penuh dusta. Kasihan loh dengan kitab Iqra yang jadi korban salah kaprah ini. Yang merupakan salah satu karya dari mendiang Kiai Haji As'ad bin Humam, Allahu yarham. Kitab ini digunakan oleh komunitas muslim di Indonesia, juga kabarnya di Malaysia, Singapura, dan juga Brunei, untuk mempelajari dasar pemahaman membaca huruf Arab dan pelafalannya sebagai dasar membaca Al-Quran. Jadi, kitab Iqra itu untuk belajar ngaji ya, bukan untuk ramalan. Yuk kita belajar lagi dengan benar dan bersemangat. Ingat ya, saring sebelum sharing. Semoga bermanfaat.